Setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM maju, Dakara terus sukses. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kelihatan ini ya, udah kelihatan slideshow-nya ya. Berapa? Oh, baik, adik-adik mahasiswa ya, yang mata kuliah lingkungan pertanian biosistem. Sekarang kita coba masuk ke materi perhitungan dampak lingkungan global warming potensial di industri kelapa sawit melalui metode life cycle assessment. Sebagaimana kita ketahui, kelapa sawit ini kenapa misalnya menjadi serius kita pelajari, karena ternyata di sepanjang produk sistemnya ada beberapa yang sifatnya itu memiliki atau memberikan dampak lingkungan yang besar terhadap lingkungan, terutama pemanasan global gitu ya, atau global warming potensial, di mana bagian dari produk sistemnya ini harus kita kendalikan gitu ya, harus kita lakukan continuous improvement supaya di sepanjang produk sistemnya dia menghasilkan dampak lingkungan yang lebih kecil, sehingga bisa kita berjualan ya ke negara-negara di Eropa dan Amerika gitu ya. Jadi bagaimana menghitung dampak kuantitatif ya, angka yang dikeluarkan oleh dampak misalnya global warming potensial sepanjang produk sistemnya produksi biodiesel dari kelapa sawit itu bisa kita lalui melalui metode life cycle assessment. Sebenarnya metode ini juga menjadi salah satu syarat ya untuk berhitung ISCC gitu ya, International Certificate Carbon, untuk produksi biodiesel gitu ya, yang disyaratkan oleh misalnya ICC 205 atau 202 di Eropa tersebut gitu ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa produksi biodiesel itu dia sepanjang produk sistemnya itu dimulai dari misalnya land preparation gitu ya, atau land use change gitu ya. Dari situ misalnya kita lakukan pembibitan, dari pembibitan melakukan penanaman atau cultivation, di mana dalam cultivation ini nanti kita lakukan pemeliharaan, pemupukan gitu ya, dan proteksi. Baru dari situ nanti kita melakukan pemanenan, panen kelapa sawit. Dari panen kelapa sawit dihasilkan TBS inilah kita bawa ke pabrik kelapa sawit. Dan nanti di dalam pabrik kelapa sawit itu ada beberapa tahapan ya, yang kalau kita misalnya lakukan inventory data dan kajian life cycle impact assessment melalui karakterisasi faktor dari dampak emisi yang dihasilkan oleh sepanjang bagian dari pabrik kelapa sawit itu, banyak yang mengakibatkan tinggi gitu ya terhadap pemanasan global. Dan nanti dari pemanasan global ini ya dari pabrik kelapa sawit ini nanti kita bawa atau dihasilkan CPO, dibawa ke pabrik biodiesel ya. Nanti di pabrik biodiesel dihasilkan biodiesel, nanti biodiesel inilah yang dijual gitu ya, atau digunakan atau dibawa ke SPBU gitu ya. Nanti SPBU digunakan untuk istilahnya kendaraan vehicle gitu ya, atau sekarang banyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga biodiesel atau istilahnya biosolar gitu ya, yang istilahnya saat ini mandatori B30 tapi sedang berproses B40 sampai B50 gitu ya. Sebenarnya kelapa sawit ini menarik sekali gitu ya, karena kenapa? Karena sebenarnya bisa kita katakan kelapa sawit ini menjadi semacam pohon energi gitu ya, karena dari TBS-nya tadi itu ya kita olah di PKS, bisa kita hasilkan CPO, di mana CPO ini kita bisa jadikan menjadi istilahnya fosil fuel liquid gitu ya, bahan bakar cair gitu ya, berupa biodiesel. Kalau kita mix, kita blend dengan solar, dia menjadi biosolar gitu ya, bisa B10, B20, B30, bahkan menurut saya dia sampai istilahnya digunakan untuk saat ini dan mungkin sampai B40 dan B50 gitu ya. Dan dari biomasanya itu sebenarnya ya, karena masih banyak tergantung nanti nilai kalor daripada biomasa itu, nilai value-nya sebenarnya bisa kita pakai juga untuk menjalankan gitu ya, untuk menjalankan gas engine melalui teknologi gasifikasi ya, di mana nanti di gasifikasi itu
kita hasilkan syngas ya. Syngas berupa CO, H2 atau misalnya CH4 gitu ya, sebagian CH4, di mana kita tahu bahwa H2 ini mempunyai nilai kalor gitu ya, nilai heating value itu bahkan 3 kali lipat lebih besar daripada gasolin gitu ya. Dan juga nanti di pabrik kelapa sawit pada saat saya melakukan pengolahan TBS menjadi CPO, itu ada namanya limbah cair dihasilkan atau POME gitu ya, sering kita dengarnya POME, palm oil mixed effluent gitu ya, di mana POME itu selama ini biasanya diolah misalnya dalam IPAL gitu ya, instalasi pengolahan air limbah, tapi kalau sebenarnya di dalam di pengolahannya ini istilahnya banyak dihasilkan sebenarnya metan gitu ya, dimana metan ini juga mempunyai nilai heating value, nilai kalor lebih besar daripada gasolin ya, mungkin 1/4 daripada atau 1,5 gitu ya nilai kalornya. Ini juga kalau kita capture ya, kita kumpulin ya, ini bisa juga digunakan untuk sebenarnya menjalankan gas engine ya. Nah, jadi dalam hal ini mungkin kita mau mencoba berhitung bagaimana potensi-potensi itu, bagaimana angka-angka itu dihasilkan gitu ya. Apabila itu misalnya tidak dikonversi ke dalam anggaplah misalnya listrik ya, electricity, maka dia akan menjadi dampak pemanasan global terhadap lingkungan gitu ya. Jadi ini yang harus kita tahu bagaimana cara menghitungnya. Adik-adik semua, seperti kita ketahui misalnya ini data ya, data tahun 2019 kita sudah mempunyai kelapa sawit itu 16,38 juta ya. Mungkin sekarang itu sering kita dengar sekitar 18 juta, di mana luas ini jauh sekarang lebih besar daripada luas padi sawah kita gitu ya. Mungkin sawah kita sekarang mungkin sekitar 7 juta gitu ya, 7 juta sekian hektar gitu ya. Nah, dengan rata-rata produksi nasionalnya sekitar 3 ton CPO per hektar per tahun. Memang ini sebenarnya masih relatif kecil gitu ya. Ini yang sebenarnya menjadi salah satu masalah kenapa sebenarnya dampak ya atau pemanasan global itu ya, atau dampak dari per satuan unit fungsi atau per kilogram atau per ton CPO yang dihasilkan itu gitu ya, besar gitu ya, karena sebenarnya pembaginya produktivitasnya masih rendah. Harusnya sebenarnya kalau bisa kita misalnya bisa istilahnya 5 gitu ya, 5 ton CPO atau 6 ton itu sebenarnya sudah sangat bagus sekali ya. Dan kalau kita lihat dari total produksi sekitar 51,83 juta ton ini masih diekspor sekitar 72% ya. Jadi dalam negeri hanya 28%. Sementara luar negeri itu banyak mempersyaratkan ya, banyak mempersyaratkan dampak lingkungan gitu ya, banyak mempersyaratkan dampak lingkungan pemanasan global gitu ya, sehingga kita sebagai produsen CPO ya, atau misalnya kita konversi ke biodiesel, kita harus berhitung gitu ya, kita harus berhitung atau minimal kita harus memenuhi requirement gitu ya, syarat yang diberikan oleh buyer gitu ya. Nah, ini memang target-target pemerintah, targetnya di tahun 2025 ini kita harus memenuhi gitu ya, 23% energi terbarukan. Dan mixnya itu ya, jadi misalnya istilahnya untuk saat targetnya yang 23% tadi itu, di mana 13 sampai 15 itu targetnya ada PLTE dari EBT gitu ya, 2-5% dari pembangkit tenaga bio, dan 2-3% dari BBN, bahan bakar nabati gitu ya, dan 1-3% sebenarnya targetnya dari sampah atau waste solid gitu ya, atau biomasa gitu ya. Nah, ini memang kalau kita lihat data dari Kementerian SDM ya, saat ini sebenarnya sudah lumayan ya, sudah lumayan. Artinya kita lihat nih, PLT bioenergi kita udah ada sekitar 1.889 megawatt ya. Terus ada sebagian yang off grid itu maksudnya tidak connect ke PLN ya, tapi di swakelola gitu ya, atau misalnya direct di di industri dia gitu ya. Tapi yang sudah on grid itu juga lumayan cukup besar ya, sekitar 206 megawatt. Tapi memang ini masih kecil presentasinya apabila dibandingkan dengan target 23% dari kebutuhan total pembangkit listrik yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat juga data ya, bahwa pabrik kelapa sawit kita itu ada sekitar 900 saat ini ya, 900 PKS di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh gitu ya. Kita di Aceh mungkin data terbaru itu hampir mungkin 36 gitu ya, 36 pabrik kelapa sawit ya. Jadi sekarang kan di antara misalnya 36 ini berapa pabrik yang sudah melakukan misalnya methane capture, ini yang harus dihitung ya. Bagaimana cara berhitung, nah itu yang coba kita pelajari gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa USA Panoda itu berhitung ya dampak
pemanasan global dari produksi biodiesel dari kelapa sawit kita itu hanya bisa menurunkan emisi 17% dibandingkan fosil. Target mereka biar bisa masuk ke pasar mereka minimal harus 20%. Kalau 17% kita berarti nggak bisa masuk karena target dia minimal 20%. Si Eropa beda lagi hitungan dia 19%. Tapi syarat untuk masuk ke pasar mereka itu minimal 35%. Dia hitung kita hanya baru 19%, artinya kita nggak bisa masuk. Walaupun itu terus 2018 pada samanya mereka sudah mentargetkan minimal 60% gitu loh ya. Jadi ini kan memang makin besar atau makin berat syarat-syarat yang harus kita penuhi agar kita bisa masuk ke market mereka ya. Yang akhirnya kalau kita misalnya tidak memenuhi itu, yang seperti sekarang ini, yang kita rasakan harga CPO kita itu turun gitu loh ya. Mungkin saat ini memang saat kita kuliah saat ini memang lagi bagus-bagusnya nih, tapi kan setengah tahun yang lalu itu kan cukup rendah gitu ya. Sekarang terbaru itu sudah bisa memang sampai 11.000 rupiah gitu ya per liter CPO-nya gitu ya. Jadi tapi kan itu harus kita jawab istilahnya secara keseluruhan dari misalnya 18 jutaan data produksi kelapa sawit kita itu agar kita bisa jualan ke marketnya Eropa dan Amerika gitu ya. Ini memang yang istilahnya harus kita akui gitu ya. Ternyata Amerika itu kan dia memproduksinya itu biodiesel itu dari yang namanya soybean, kacang kedelai gitu ya. Jadi mereka punya sekitar 120 juta dan tahun 98 pada saat kita mungkin masih sibuk-sibuk reformasi, mereka sudah menghitung life cycle assessment-nya gitu ya. Jadi dia udah menghitung dampak pemanasan globalnya, acidifikasi, eutrofication-nya gitu ya. Jadi kan bayangkan itu ya, artinya mereka serius sekali untuk menangani gitu ya dampak lingkungan ya kuantitatif yang dihasilkan oleh produksinya gitu loh ya. Artinya kita pun harusnya mencontoh itu gitu ya, karena saat ini pada saat kita misalnya mau masuk ke pasar global ya, buyer itu ya banyak mempersyaratkan ya, terutama masalah sustainability report ya, atau masalah misalnya dampak terhadap pemanasan global. Salah satunya misalnya dari ICC gitu ya, terus ada dari RSPO ya. Tapi biasanya kayak ICC itu dia kalau kita baca misalnya ICC 205 itu dia menyebutkan calculation of misalnya calculation of misalnya GHG emission itu according to ISO 14040-44 gitu ya, atau di kita sudah kita adopsi di SNI ISO 1440 2016 dan 1444 2017 gitu ya. Artinya memang harus kita berhitung gitu ya. Mereka itu menarik sekali hitungannya, bisa sampai 78,45%. Artinya dia bagus sekali gitu ya. Tapi kita juga kalau mau mengcounter harus kita tampilkan hitungannya gitu ya. Kenapa misalnya harus dengan LCA ya? Karena life cycle assessment ini sebenarnya dia metode yang sangat komprehensif gitu ya. Karena dia berhitung dari hulu ke hilir di sepanjang produksi sistem dari si produk tersebut, dalam hal ini misalnya biodiesel gitu ya. Dan dia menginventory semua data dari energi gitu ya, material, emisi yang dilepaskan ke udara gitu ya, terus yang dilepaskan ke udara, terus ke air, ke tanah gitu ya, di sepanjang produksi sistemnya dari cradle to grave gitu ya. Memang yang jadi masalah juga kita belum melakukan kegiatan ini menjadi proyek nasional. Kita sebenarnya dari kan gitu ya beberapa kali menyampaikan materi ini agar sebenarnya sawit kita ini kita serius istilahnya untuk menghitungnya dampaknya gitu ya, agar kita tidak kewalahan gitu ya, atau kita misalnya tidak di black campaign dari luar ya akan dampak dari kelapa sawit tersebut gitu ya. Nah, ini di life cycle assessment yang terdiri dari 4 tahapan ini sebenarnya perhitungan kuantitatifnya itu kita dapatkan ya, atau kita lakukan di tahap ketiga gitu ya, atau di tahapan life cycle impact assessment gitu ya. Jadi di tahapan life cycle impact assessment itu kita hitung mulai dari istilahnya inventory data ya di sepanjang produksi sistem kita, mulai dari inventory data emisi ya, energi, material, nanti kita kali dengan karakterisasi faktornya. Nanti dari karakterisasi faktor itulah misalnya kita istilahnya hitung gitu ya dari beberapa impact kategori. Misalnya dalam hal ini kita fokus di impact kategori global warming potensial gitu ya. Seperti yang kita ketahui ya dan sering saya sampaikan bahwa sebenarnya di sepanjang produksi sistem
si produk kelapa sawit ini, dia memang selalu istilahnya ya, atau mengakibatkan dua hal. Artinya ada material acquisition yang diambil, misalnya karena dia misalnya melakukan pemupukan ya, mungkin di proses pemupukan pupuknya pasti akan mengambil resources dari alam gitu ya, atau ada natural resources yang diambil. Dan di sepanjang produk sistemnya gitu ya, untuk memproduksi misalnya produk pupuk yang dipakai di kelapa sawit itu, pasti dia ada menyebabkan emisi ke udara, ke air, dan ke tanah. Itu yang semua dihitung gitu ya, agar bisa istilahnya diperhitungkan gitu ya, diperhitungkan berapa sebenarnya dampaknya terhadap pemanasan global gitu ya. Ini tadi yang saya uraikan gitu ya, bagaimana kita berpikirnya dari cradle to grave, dari lean pre-present sampai biodiesel yang dihasilkan itu sampai ke vehicle gitu ya. Dalam misalnya menghitung inventory datanya itu, biasanya kita selalu dalam life cycle assessment itu berdasarkan dua hal gitu ya. Artinya mana yang menjadi aliran dasar, mana yang menjadi aliran produk. Aliran dasar ini biasanya belum ada campur tangan manusia, atau misalnya inventory datanya itu yang tersedia di alam gitu ya. Tapi aliran produk ini yang disiapkan gitu ya, atau sudah ada intervensi manusia gitu ya, sehingga sudah ada di situ istilahnya kegiatan gitu ya, istilahnya anthropogenic activities, di mana aktivitas itu pasti dia akan istilahnya menyebabkan pengurangnya pengambilan natural resources atau emisi yang dilepaskan ke lingkungan gitu ya. Nah ini juga bagaimana kita melihat misalnya mulai dari aliran produk gitu ya, aliran dasar dari sistem produknya gitu ya, terhadap lingkungan gitu ya. Nah ini misalnya nih, lihat nih ya, ini coba lihat nih bagaimana sistem produk daripada kelapa sawit kita tersebut, mulai dari lean preparation, seedling ya, planting ya, fertilizing, protection, harvesting, sampai dia ke pabrik kelapa sawit. Nah, di pabrik kelapa sawit ini yang mau kita coba sebenarnya gitu ya. Ini yang mau coba kita misalnya alokasikan gitu ya. Sebagian besar selama ini kita proses produksinya itu ya diarahkan ke sudah kedengaran belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, tadi mati ya, di tempat saya lagi mati listrik tadi. Kita coba ini ya, ulangi tadi sampai di ini ya, di boundary sistem kelapa sawit itu ya. Baik, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya, jadi coba kita lihat ini ya. Nah, ini produk sistem daripada si kelapa sawit itu ya. Mulai dia dari lean pre-present ya. Jadi nanti di saat di pabrik kelapa sawit itu, di sini ya kita istilahnya kita alokasikan yang ke CPO, yang ke biomass ya, yang ke PKO gitu ya, sampai ya sama yang ke POME gitu ya. Di mana yang ke CPO ini anggaplah misalnya dia persentase sekitar 20-an% gitu ya. Yang ke biomass 30-an%, nanti yang ke POME misalnya sekitar 40-an% gitu ya. Tapi kita coba ya bagaimana di semua alokasi ini gitu ya, atau di semua proses ini bisa menghasilkan produk gitu ya, atau misalnya co-product lah ya dari si proses produksi di PKS itu, yang biasanya hanya fokusnya kepada CPO gitu ya. Misalnya untuk yang biomas gitu ya, dari biomasa ini kita berhitung gitu ya sampai dihasilkan ke listrik gitu ya. Jadi sampai dihasilkan listrik melalui proses gasifikasi yang ada di gas engine gitu ya. Di biogas juga gitu, sampai nanti dihasilkan pembangkit listrik tenaga biogas gitu ya. Ini misalnya produk sistemnya gitu ya. Mulai dari kalau misalnya di produk sistem ini kita identifikasi nih apa yang menjadi inventory istilahnya energinya gitu ya, apa yang menjadi inventory materialnya, emisinya ya, dan emisi ke air, ke udara, ke tanah yang sepanjang produk sistemnya ya. Dan kita harus berhitung gitu ya di satu tahapan tadi ya, lean preparation misalnya ya, dan seterusnya sampai ke pabrik kelapa sawit, pabrik biodiesel, kita harus inventory itu material, energi,
emisi ke udara, emisi ke air, dan emisi ke tanah gitu ya, terhadap produk yang dihasilkan ya, serta waste yang harus ditreatment ya. Dari waste yang harus ditreatment ini sebenarnya kita bisa istilahnya melakukan berbagai skenario gitu ya. Artinya misalnya tadi seperti biomasanya kita bisa misalnya reuse ya, atau apa namanya itu istilahnya reduce gitu ya. Misalnya reuse-nya kita hasilkan listrik, listrik yang kita pakai di dalam pabrik gitu ya, atau begitu juga dengan yang biogasnya, pomenya gitu ya. Ini misalnya nih, untuk kita berhitung, kita coba misalnya dibantu dengan kita membuat mass balance sama misalnya energi balance gitu ya. Misalnya mass balance-nya nih, anggaplah misalnya 17 jutaan TBS itu masuk ya, atau 100% ya. Dari 100% ini kita kan bisa buatkan mass balance-nya berapa persen yang jadi CPO, berapa yang menjadi POME, berapa yang menjadi PICO. Misalnya di sini yang sampai ke CPO murni itu misalnya 21% gitu loh ya. Jadi itu nanti yang kita hitung di sepanjang produk sistem itu alokasinya berarti 21, sekian persen ke CPO gitu ya. Berarti dari land preparation sampai nanti dihasilkan biodiesel ya. Itu yang kita ambil gitu loh. Itu yang kita bagikan dampak pemanasan globalnya itu terhadap ke CPO gitu ya. Ini kalau istilahnya kita lihat gitu ya. Jadi anggaplah misalnya ini tandan buah segarnya, EB-nya gitu ya, masuk ke pabrik kelapa sawit. Dari pabrik sawit itu nanti diolah mana yang menjadi CPO, mana yang menjadi palm kernel gitu. Misalnya anggaplah sekitar 19 atau 23 gitu yang menjadi anggaplah CPO ya, dan 4% sekitar kernel gitu ya. Dan ini nanti yang menjadi pomenya gitu loh ya, atau menjadi palm oil meal processing residualnya gitu ya. Jadi ada nanti yang sifatnya menjadi tandan apa namanya itu tandan kosong, ada yang menjadi misalnya tadi cangkang gitu, apa namanya itu cangkang gitu ya, ada yang menjadi palm kernel cell misalnya gitu ya. Ada yang menjadi nanti pome. Pome ini sekitar 40% atau limbah cair kelapa sawitnya gitu ya. Ini yang harus kita olah gitu ya. Kalau kita tidak menginginkan dampak terhadap lingkungannya yang besar. Tapi kalau misalnya tidak kita olah, seperti apa dampak ke lingkungannya, terutama GWP-nya, itu yang harus kita hitung. Sebenarnya juga sudah ada beberapa teknologi gitu ya. Mereka misalnya yang mencoba mengolah dengan menggunakan misalnya micro nano bubble system ya, by water gitu ya. Jadi prinsipnya mereka berusaha ya untuk mengolah pome ini agar dia istilahnya kita dapat air bersihnya gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya karena kan dia misalnya pome itu kan pasti sebagian besar dia istilahnya mengandung air gitu loh ya. Jadi bagaimana air itu kita dapat gitu ya, air itu kita dapat sehingga nanti apa namanya itu si minyaknya itu masih terkumpul sebenarnya gitu ya, masih bisa kita ambil karena hitungan mereka ini sebenarnya masih ada minyak itu sekitar 6%-an gitu loh ya, 3-6% gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya kalau masih kita bisa ambil ya, masih kita ambil minyaknya, ini kan artinya masih ada nilai rupiahnya gitu loh ya. Masih ada nilai rupiahnya yang bisa kita istilahnya manfaatkan gitu ya. Nah, ini saya kira pasti bermanfaat kalau bisa kita ambil gitu. Ini juga sebenarnya diimplementasikan juga pada misalnya mikro nanobubble di pome tersebut gitu ya. Jadi bagaimana ini kan biasanya kan pome itu dibuat seperti ini. Ini kalau istilahnya kita tidak olah ya, maka istilahnya dia yang C4 yang dihasilkan itu yang akan mencemari gitu ya, atau menyebabkan pemanasan global terhadap lingkungan gitu ya. Dan ini sebenarnya teknologi bagaimana dia mengambil gitu ya, atau misalnya berusaha mengolah gitu ya, sehingga nanti didapat misalnya yang mana yang menjadi airnya gitu ya, dan mana yang masih bisa kita olah atau dihasilkan CPO gitu ya. Saya kira ini beberapa misalnya contoh pengolahan gitu ya yang bisa dimanfaatkan gitu ya, yang bisa kita lakukan. Memang ini artinya pasti butuh investasi ya. Itu memang pertanyaan berikutnya yang sering menjadi kendala sebenarnya di perusahaan gitu ya. Jadi tapi kan istilahnya apapun itu kita kan harus selesaikan gitu ya. Artinya harus dimanfaatkan kan gitu kan. Karena kita losis itu sebenarnya kan yang harus dihindari
agar sebenarnya nanti perhitungan terhadap dampak lingkungannya itu bisa menjadi lebih kecil gitu ya. Ini ada beberapa misalnya contoh gitu ya, istilahnya bagaimana mengolah si POME tersebut gitu ya, misalnya melalui oil recovery treatment, terus melalui methane capture ini yang sering dilakukan gitu ya, atau waste water treatment dan lainnya gitu ya. Ini dulu yang dilakukan oleh mahasiswa kita ya atau senior kalian gitu ya, berhitung bahwa untuk misalnya PKS pabrik kelapa sawit 30 ton TBS per jam itu bisa istilahnya menghasilkan gitu ya sekitar 1,04 megawatt electricity gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya juga data dari basic teorinya, ternyata metan itu dia mempunyai nilai kalor yang lebih tinggi daripada misalnya gasolin gitu ya. Begitu juga nanti hidrogennya dengan teknologi gasifikasi di solid waste-nya itu ya, dari bisa sebenarnya menghasilkan atau bisa menghasilkan heating value itu 140 megajoule per kilogram atau sekitar 3 kali gitu ya dari gasolin. Artinya ini kan kalau maksimal bisa dimanfaatkan gitu ya, artinya bisa digunakan gitu ya, maka sebenarnya sangat bagus gitu ya, atau sangat optimal kalau kita produksi atau kita misalnya proses untuk menghasilkan listrik gitu ya. Nah, ini kalau kita misalnya datang ke sebuah pabrik kelapa sawit, pasti limbahnya itu ya berupa tadi cangkang kosong, berupa istilahnya apa namanya itu tandan kosong, berupa emisi ke udara gitu ya, dan berupa misalnya POME limbah cair gitu ya, yang biasanya diolah gitu ya, atau misalnya dibuat instalasi pengolahan. Tapi ini pasti sepanjang misalnya proses pengolahan itu kalau tidak istilahnya di capture, maka CH4 yang ada di situ akan berterbangan ke udara gitu ya. Ini misalnya contoh hitungan yang dilakukan oleh mahasiswa saya dulu yang melakukan penelitian gitu ya. Misalnya untuk di listrik, artinya dari inventory data dari listrik ya, maka dihasilkanlah GWP-nya itu ya sekitar 70,227 kg CO2 ekuivalen per ton CPO. Atau ini persentasenya sekitar 3,9%. Dari solar, penggunaan solar fuel gitu ya, sekitar 2,4 kg CO2 ekuivalen per ton CPO atau hanya 0,1%. Dari uap itu sekitar 510 ya atau 28,2%. Dan yang limbah POME-nya ini artinya ini uap ini udah emisi ke udara gitu ya. Artinya udah ada itu CO, udah ada CO2 gitu ya, atau NOx-nya gitu ya. Terus yang limbah POME-nya itu bisa sampai 1228 atau 67% gitu loh ya. Artinya presentasi dampak GWP-nya itu pada tahapan POME itu memang sangat besar gitu ya. Ini yang dia hitung di PKS Cot Gireng ya, Kabupaten Aceh Utara gitu ya. Ini ada satu lagi di PKS Monopoli ya. Ya, ini bisa sampai 1.464 ya atau 71% gitu ya. Nanti salah satu tugasnya nanti saya minta kalian mencari data di pabrik kelapa sawit ya dan dihitung dampak lingkungan GWP-nya seperti ini gitu loh ya. Ini contoh yang pernah dihitung. Coba nanti kalian juga cari gitu ya, yang ada PKS yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara gitu ya. Nanti ini menjadi tugas kelompoknya nanti. Ini juga sebenarnya yang kemarin yang sudah berhasil dilakukan pembangkit listrik tenaga biogas dengan memanfaatkan POME gitu ya, yang ada di PKS ini adanya di PKS Trantam ya di Provinsi Riau dengan kapasitas 60 ton TBS per jam gitu ya. Dan dia potensi pembangkit listriknya itu 2 mega. Walaupun mungkin kemarin itu yang saya dengar dia memang daya mampunya sekitar 1,2-an atau 750-an gitu ya, tergantung kadang-kadang kondisi nilai CH4 gitu ya atau POME yang dibangkitkan gitu ya. Ini memang membutuhkan waktu gitu ya. Kalau kita lihat misalnya dari data mereka itu mereka udah melakukan visibility study itu dari 2016 ya. 2017-18 mereka sudah melakukan konstruksi ya. Baru 2019 dilakukan instalasi gas engine ya, sekalian pengujian PLT biogasnya ya. Baru 2020 ini sudah beroperasi ya dengan daya yang bisa dibangkitkan sekitar 1,8 megawatt gitu ya. Ini artinya contoh gitu ya bahwa sebenarnya teknologinya itu sudah ada gitu loh ya.
Dan ini mengurangi dampak lingkungan GWP ke lingkungan gitu ya, karena kita manfaatkan gitu ya. Memang berapa nanti dampaknya setelah juga dilakukan PLTB itu harus dihitung gitu ya. Ini nih gambar konstruksinya yang ada di PTPN 5 nih di Riau gitu ya. Kebetulan saya dengan dirutnya ini pernah sama-sama pembicara di BPPT gitu ya. Ini saya nanti ya coba misalnya ini nanti PR1 gitu ya. PR1 coba dihitung gitu ya. Apabila misalnya nanti anggaplah misalnya ya kalian melakukan inventory data ya. Kalian melakukan inventory data misalnya di sepanjang produk sistem itu mulai dari persiapan lahan ya atau di lahan sampai ke pabrik kelapa sawit ya sampai ke pabrik biodiesel gitu ya. Anggaplah misalnya rendemennya dari pabrik kelapa sawit ke biodiesel 90%, dari TBS ke di PKS itu 20%, produktivitas lahan kita misalnya 22 ton TBS per jam gitu ya. Coba nanti hitung berapa kebutuhan pupuknya untuk pupuk ureanya untuk per ton biodiesel gitu ya. Coba nanti dihitung ya melalui skema ini gitu ya. Terus juga nanti coba nanti habis yang lainnya hitung dampak GWP-nya tadi. Hitung dampak GWP-nya akibat dari misalnya emisi tadi gitu ya. Yang ada khususnya dengan global warming potensial dampak ke GWP itu nanti misalnya dari yang datang dari karbon dioksida, nitrogen dioksida, ya CH4, ya klorofluorokarbon gitu ya, metil bromid dan lainnya gitu ya. Dan nanti misalnya cari karakterisasi faktornya itu di IPCC ya, atau misalnya di database gitu ya. Terus ini misalnya contohnya karakterisasi faktor misalnya untuk CFC gitu ya, misalnya CFC 12 itu sekitar yang 100 tahun misalnya 10.900. Kalau yang CFC 11 misalnya 4.750 gitu ya. Nanti bagaimana cara menghitung kuantitatif dampak lingkungannya itu? Caranya yaitu activity data ya inventory data tadi yang tugas yang tadi itu dikali dengan karakterisasi faktor. Inventory datanya itu bisa dihitung dari inventory data di lapangan, karakterisasi faktornya itu bisa diambil gitu ya dari database gitu ya atau misalnya dari IPCC gitu ya. Jadi hasil daripada nanti inventory data kita ya atau dampak GWP yang kita bahas saat ini merupakan jumlah konsumsi ya proses input atau misalnya sumber daya ya alam tak terbarukan dan energi terbarukan dan juga jumlah emisi yang dihasilkan dikali dengan emisi yang dikeluarkan per satuan input gitu ya baru dikali dengan karakterisasi faktor itulah hasil dampak lingkungan kuantitatif yang dihasilkan sepanjang produk sistem dari misalnya PKS tersebut gitu ya. Nah, ini juga misalnya soal 2 gitu ya. Bagaimana kita misalnya kan sekarang itu ada program pemerintah tuh dari misalnya solar menjadi biosolar B20 menjadi biosolar B30 gitu ya. Bagaimana dia istilahnya jumlah gitu ya. Bagaimana dia jumlah dampak istilahnya penurunan dampak GWP-nya gitu ya. Dari program misalnya dari solar ke B10, dari B10 ke B20, dari B20 misalnya sampai ke B30. Artinya berapa kilogram CO2 ekuivalen per kWh listrik yang dihasilkan gitu ya. Dan ini kalau misalnya kita konversi dengan kWh listrik yang diproduksi PLN di Aceh, berapa dampak penurunan yang didapat gitu ya. Itu nanti coba dihitung gitu ya. Terus ini nanti misalnya kalau misalnya ada emisi CO2-nya anggap misalnya 10 kg, campaknya 1 kg gitu ya, CFC-nya 0,1 kg, berapa dia nilai GWP-nya ya atau kilogram CO2 ekuivalennya terhadap misalnya CPO gitu ya yang dihasilkan di pabrik tersebut gitu ya atau misalnya terhadap ton biodiesel gitu ya. Terus ini juga ya kalau misalnya saya kasih nilai karakterisasi faktornya ya terus saya kasih inventory datanya misalnya CO2-nya 400 kg, CH4-nya 120, N2O, NOx, SO2 gitu ya. Berapa nilai global warming potensialnya untuk yang 100 tahun. Saya kira ini angka-angkanya sebagian saya sudah berikan gitu ya. Nanti tinggal dikali gitu ya, dilakukan perhitungan sehingga nanti didapat berapa nilai kuantitatif dari dampak pemanasan global yang dihasilkan oleh CPO yang diproduksi di pabrik kelapa sawit tersebut gitu ya. Ini misalnya yang pernah saya hitung ya, di mana misalnya anggaplah ya untuk di PKS itu saya dapat
sekitar ya 500 ya 584,3 kg CO2 ekuivalen per ton biodiesel gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya kurang detail bisa dicek di beberapa paper, ketik aja nanti misalnya Kiman Siregar, LCE kelapa sawit gitu ya. Itu ada beberapa paper yang saya istilahnya lakukan. Ini misalnya untuk di pemupukannya gitu ya. Ini kalau kita konversi misalnya ke biodiesel gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya sebenarnya kita lakukan perhitungan ya dengan LCE tapi dengan catatan sudah melakukan methane capture, sebenarnya kita bisa menurunkan emisi dibandingkan fosil itu sekitar 49,27%. Atau kita bisa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Eropa tersebut gitu ya. Misalnya minimal 35%. Walaupun di 2018 ini mereka sebenarnya berharapnya itu bukan lagi segitu, tapi mereka berharap sudah istilahnya kurang apa namanya, bisa berharap tadi bisa menurunkan sampai 60% gitu loh ya. Nah, ini memang syarat-syarat kadang-kadang makin berat gitu ya, karena apa namanya itu kompetisi gitu ya. Itu yang harus dipenuhi. Ini juga kalau kita misalnya konversi tadi ke pembangkit listrik tenaga biomasa gitu ya. Nah, ini kebetulan ini yang kita lakukan gitu ya. Kebetulan kita juga dapat kemarin dari Baristek Dikti ya, pembangkit tenaga biomasa. Nah, ini kita hitung nih. Artinya untuk menghasilkan 1 kW listrik dari biomasa sawit itu bisa hanya kita dapat dampaknya itu 0,152 kg CO2 ekuivalen per kWh gitu ya. Ini jauh lebih kecil dibandingkan misalnya solar gitu ya, atau dibandingkan misalnya PLTU gitu ya. Nah, ini beberapa hasil istilahnya dampak GWP ya dari beberapa pembangkit, misalnya batu bara sampai 0,93, misalnya diesel itu 0,67. Dari biomasa itu hanya 0,152 gitu. Artinya kan jauh lebih kecil gitu ya. Nah, ini istilahnya untuk yang juga kalau kita bandingkan dengan pembangkit lain misalnya dengan geothermal gitu ya. Nah, ini jauh lebih kecil. Nah, ini yang kalau lah misalnya tadi misalnya tanpa methane capture gitu ya. Artinya tanpa methane capture jadi di PKS itu sekitar 1,23, setelah kita ke methane capture hanya 0,09 gitu ya. Artinya sangat besar sekali penurunannya gitu ya. Ini juga kalau misalnya di biodiesel ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan negara lain tetangga, contohnya misalnya Thailand sama Malaysia, kita masih lebih tinggi. Karena mungkin itu tadi proses produksi ya, kita untuk memproduksi produk biodiesel itu belum mengikuti yang semestinya gitu ya, atau produktivitas kita masih rendah. Karena di Malaysia itu katanya bisa sampai 30% CPO-nya. Di kita paling-paling sekitar 20. Ada memang berapa yang sudah bisa gitu ya. Makanya ini kalau kita bandingkan misalnya kita dengan negara luar ya, kita masih lebih apa namanya itu lebih tinggi gitu ya. Ini coba nanti dihitung gitu ya. Sehingga yang ketiga ini ya, saya karena mau ada seminar gini ya, seminar S2, saya yang ketiga ini tugas kelompok yang ketiga. Coba nanti masing-masing kelompok, satu kelas ini kan digabung nih kelas 1, kelas 2. Nanti satu kelas bikin 5 kelompok ya. Cari pabrik kelapa sawit, masing-masing kelompok beda pabriknya ya. Coba nanti inventory data emisi gitu ya, data energi dan lainnya yang ada di pabrik kelapa sawit tersebut, baru nanti cari karakteristik faktornya. Nah, coba nanti hitung berapa dampak GWP-nya terhadap lingkungan, berapa kilogram CO2 ekuivalennya gitu ya. Nah, ini saya kasih waktu sampai tanggal 5 Desember 2020 ya, pukul 21 gitu ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan karena Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya. Untuk yang kelompok itu kita lanjut aja kelompok yang kemarin gitu Pak. Yang kemarin kalian berapa kelompok kelas 1? 10. Ini bikin, iya Pak, ini 9 bikin, Pak, kami 9 Pak. Ini bikin 5 kelompok aja. Masing-masing kelas bikin 5 kelompok. Pak, jadi tugasnya cuma ini Pak, cuma yang tugas 3 ini. Kan ada 1, 2 tadi. Ini yang ketiga. Oh, kan? boleh. Pak, gini Pak, maksudnya Pak kan kalau kami yang, kan dulu yang itu 1, 2 itu ini tugas perorangan. Pak, maaf, tugasnya kurang jelas yang 1 sama 2, Pak. Yang 1 sama 2 tadi itu, yang 1 tugasnya berhitung nilai, kan tadi itu berhitung nilai atau jumlah kebutuhan pupuk per ton biodiesel. Kalau yang kedua ya, itu berhitung nilai GWP ya kan dari inventory emisi yang sudah ada di data tadi. Misalnya CO2-nya tadi 400 kg, N2O-nya, NOx-nya gitu ya.
Jadi itu kalau yang kedua itu kan udah ada nilai characterization faktornya. Nanti tinggal Anda kali aja lihat panahnya itu mana yang berhubungan dengan apa namanya itu GWP gitu. Ada lagi? Pak, ada Pak. Untuk yang tugas kelompok itu memang harus ke PKS gitu ya Pak? Ya kan materinya kita tentang PKS. Oh. Pak, untuk yang kelompoknya kita kayak kelompok dulu aja gimana Pak? Lanjut aja dulu Pak. Bukan, ini buat Memang 5 udah terbentuk Pak. Ini buat 5 kelompok aja. Nanti kalau kebanyakan kelompoknya susah nanti kalian mendapatkan PKS-nya. Tapi PKS-nya nggak boleh sama ya. Iya Pak. Baik, Pak. Beda-beda kelas kan Pak? Atau Satu kelas terdiri dari 5 kelompok. Nah, artinya satu kelas terdiri dari 5 PKS. Artinya kalau 2 kelas berarti ada 10 PKS. Nggak boleh sama PKS-nya gitu. Oh iya Pak, baik Pak. Pak, untuk tugas pribadi tadi boleh diulang share screen-nya Pak. Untuk Nanti tugasnya. saya kirimkan materinya. Oke Pak, baik Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Saya cukupkan ya karena saya ada seminar S2 gitu ya. Saya kira gitu ya. Nanti Baik, saya share materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Bapak. Kisah Setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.